Teman-teman, kita akan belajar untuk membandingkan fitur di Creative Center dan Fastmost, yang mana ini nanti akan berguna untuk meningkatkan CTR ataupun rasio klik di TikTok Ads kita, impresi kita, kemudian juga berpotensi dalam penjualan kita menjadi lebih banyak. Bagaimana caranya? Oke, gini, kita buka dulu Creative Center ya. Kalau di Creative Center, kita bisa ngecek untuk orang-orang yang beriklan di Creative Center atau di TikTok, hanya ini ya. Jadi cuman disediakan video-videonya. Ini ya. Contoh kalau kita kaos ya berarti nanti disediakan kaos kayak gini. Tapi di sini kelemahan di Creative Center itu kita tidak bisa untuk melihat tokonya gitu ya. Jadi siapa yang iklan itu nggak bisa dilihat dari sini. Jadi ini cuma analisisnya saja. Analisis dari videonya, kemudian optimasinya gitu ya. Optimasinya apakah ke landing page atau ke TikTok Shop, nah, cuman ini kayak gini ya. Ya, itu terbatas. Tapi kalau di Fastmost ya sudah kami coba. Ini di Fastmost untuk optimasi video atau konten kita yang mana nanti akan meningkatkan CTR ya, rasio klik iklan kita, TikTok Ads kita, kemudian impresinya kita, itu kita bisa cek di sini. Selain iklannya, kita juga bisa ngecek siapa yang iklan, gitu loh. Contoh, kalau kita cek iklan di sini ya, pengiklan populer di sini. Nah, ini adalah orang-orang yang iklan di Indonesia ya, paling banyak. Nah, gitu. Ini jadi yang iklan. Nah, kayak gini. Oke, ini adalah orang-orang yang iklan di TikTok. Nah, kayak gini. Tinggal cari aja contoh. Ada nggak? Nah, kalau belum ada berarti ini masih belum relevan. Jadi kita bisa cek juga iklan itu di video dan materi di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, cari video TikTok populer. Ini adalah video-video di TikTok yang bisa kita breakdown sesuai dengan spesifikasi produk. Contoh teman-teman produk rumah tangga, oke. Ini yang viral atau yang trending. Dan teman-teman untuk bisa mengetahui apakah video itu di-ads-kan apa enggak atau diiklankan apa enggak, teman-teman bisa cek di bagian sini, ads di sini. Gitu ya. Contoh ini. Oke, klik. Oke. Nah, selain kita ngerti videonya, kita juga ngerti kreatornya. Ini yang enak di Fastmost. Jadi kita itu bisa breakdown, oh ini toh kompetitor kita, oh ini toh kreator yang mengiklankan video ini. Yang mana itu nanti bisa buat dua strategi teman-teman. Jadi itu bisa untuk sarana riset kita untuk mengembangkan afiliator kita, afiliator produk kita. Atau yang kedua, ini nanti bisa untuk riset konten dari kompetitor toko atau produk kita. Nah ini, jadi ada dua fungsi di situ teman-teman nanti. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini ya, saya bilang tadi cek videonya yang di-ads-kan. Nah, jadi ini adalah tokonya ataupun kreatornya. Kita bisa klik di sini, klik. Nah, nanti akan diarahkan di kreatornya. Dia bio-nya seperti apa, ya. Kemudian jumlah pengikutnya berapa, like-nya berapa. Ada semua di sini teman-teman. Nah, kayak gini, konten videonya apa aja. Kita bisa untuk minimal modifikasi ya. Kami tidak menyarankan untuk amati tiru plek enggak. Tapi kita harus modifikasi kalau perihal konten agar tidak terjadi plagiasi. Kita profesional ya, jadi harus original. Ya, harus original. Kami mengarahkan kalau konten itu harus original. Terus ini ya, ini ads juga. Kita bisa cek. Selain kontennya ataupun muatan videonya, ya di Fastmost itu bisa kita ngelihat siapa kreatornya. Oh ini ternyata dia kategorinya produk rumah tangga. Oke, kita cek. Berapa ini sebenarnya?
Nah, ini kami jumlah pengikutnya 1 juta ya, sudah pantesan, sudah bagus gitu ya. Oke, ini adalah video-video yang terpopuler. Teman-teman bisa cek juga manual dari dashboard TikTok atau di tiktok.com bisa. Itu teman-teman. Jadi ini bagus untuk performa. Karena apa Gini teman-teman. Untuk iklan ya, iklan TikTok Ads. Itu yang paling berpengaruh juga salah satunya adalah konten. Karena konten ini nanti akan membawa CTR bagus. Jadi contoh kalau iklan bagus, contoh kita budget atau contoh ini iklan video ya, iklan video kita studi kasusnya iklan video bagus, contoh budget 100.000. Nanti efeknya apa? Impresinya teman-teman, impresinya bisa contoh 15.000 orang tayangan. Tapi ya kalau iklannya ini videonya kurang bagus, itu teman-teman, kurang bagus. Budget 100.000 itu impresinya paling bisa 8.000 orang gitu loh. Ataupun 9.000 orang contohnya. Jadi bagus mana? Atau peluang nanti funnelingnya sehingga sampai masuk ke produk kita kemudian tertarik beli produk kita ya pasti lebih banyak peluang yang 15.000 ini ya, 15.000 dibandingkan dengan 8.000 sampai 9.000 gitu. Ini contoh aja. Jadi istilahnya kita kalau mau mendatangkan pembeli ya kita harus kasih kail yang bagus. Pintu pertamanya itu dengan konten gitu. Baik itu konten video ataupun konten live kita ya. Kan di TikTok ada konten live, konten video gitu. Kemudian juga ada iklan itu iklan produk gitu bisa. Nah, kalau teman-teman masih bingung nanti skemanya seperti apa untuk mengenerate ini sehingga menghasilkan impresi yang bagus dan sebagainya untuk TikTok Ads-nya ya. Untuk TikTok Ads-nya, teman bisa cek link di deskripsi kami, itu ada private mentoring dengan kami tim Rai Bareng, nanti kami arahkan secara komprehensif ya. Dan tentunya kalau private mentoring itu one by one, kita 4 mata diskusi, teori, tanya jawab, dan juga praktek langsung gitu ya via Google Meet nanti. Klien-klien kami alhamdulillah sudah banyak yang seperti itu. Gitu, jadi itu yang perlu diperhatikan dan jangan lupa CTR penting, riset penting, konten penting, TikTok Ads nanti teman-teman gampang 1 hari 100 pieces itu gampang teman-teman, gampang benar. Yang penting teman-teman harus riset terlebih dahulu. Ini untuk pemula saja 100 pieces sudah gampang. Nanti kalau sudah expert nanti bisa ratusan lebih. Gitu ya teman-teman. Sebuah manfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman ada usul nanti konten kita selanjutnya apa, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Dan teman-teman kalau pengen akses Fastmost yang premium, yang dasar ataupun yang lebih eksperimen lebih baik, teman-teman bisa cek link di deskripsi kami juga. Kami ada promo untuk Fastmost itu ya, kami ada diskon kalau pakai kode dataku itu. Oke, terima kasih teman-teman, dari kami tim Rai Bareng. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.